lah gitu. Dan di situ misalnya gue gampang marah, terus habis itu gampang emosi, pokoknya gampang tersulut lah gitu. Jadi udah berbulan-bulan kayak gitu. Terus orang-orang terdekat gue bilang kayaknya lo mesti pergi ke psikolog deh, cek deh. Kalau orang berduka emang selalu sedih terus gitu. Ada juga kan yang hari ini meninggal besoknya udah ketawa. Nah kebetulan gue si orang itu tuh. Yang bokap gue hari ini meninggal, gue udah menyambut tamu. Silakan datang, oh ya papa tuh sakit, gini. Terus kenapa yang bikin depresi? Karena gue menahan emosi. Jadi ketika emosi ditahan. Kentut. Pak, ada tamu. Masuk. Hey, kembali lagi kita berjumpa di Pak Ada Tamu. Mesti banget gini. Lu kayak Family 100 ya gitu deh. Enggak gitu juga. Kita bukan kayak Tibon. Ya habis gimana? Assalamualaikum. Kayak Tibon. Gue pikir kayak Unyil malah, kayak Unyil. Dia ketawa, yes! Berarti ada yang sama tuh. Kayak Tibon, kita kayak Tibon. Welcome back. Welcome. Back. Para tamu, hari ini kita kedatangan dua orang wanita yang aduh. Kok yang aduh? Aduh tuh gimana sih maksudnya? Aduh tuh gimana maksudnya? Ini gini, soalnya gini. Mereka tuh dari sebuah komunitas yang menyedihkan. Hah? Awalnya. Gak punya duit menyedihkan. Gak punya harga diri. Saya itu. Jadi mereka ini dari Grief Talk ID. Iya. Apa tuh, Nin? Hah? Apa? ID tuh Indonesia. Hah? ID tuh Indonesia. Enggak, Grief Talk nih maksudnya. Enggak, mending nanya langsung orangnya. Itu bukan merek roti. Bukan. Ada talk itu apa ya? Bukan. Gue berusaha. Kalau dihargai usaha ya. Iya kan? Kalau itu kan yang ada abonnya di atasnya kan. Iya, betul. Udah ganti nama lagi kan? Sekarang Ambon, bukan Abon. Di atasnya Ambon, bukan Abon. Debt collector di atas lo. Ada Mira dan ada Ega. Gak usah gitu lagi. Lu kayak Family 100 deh gitu loh. Kan udah tadi kayak gitu. Jadi mereka dari komunitas Grief Talk, teman-teman baik kita, kita undang ke sini untuk ngobrol pastinya. Betul. Bercanda. Oh kirain bercanda, iya. Bukan Itu ngobrol. gue bisa ngomong bercanda. Mira. Mau tukeran? Bercanda. Gue akan jelasin tentang Grief Talk sih. SS. Ada kebetannya. Punya mereka. Oh iya, punya mereka. Punya dia. Punya dia. Lu juga dong. Ah, iya. Dia admin. Wah. Oh, Mimin. Jadi Hore, tetap begini. Please. Ceritain. Jangan tambahin lagi begitu. tolong ceritain ya. Tolong ceritain. Ceritain. Oh ya, ceritain apa itu? Grief Talk? Ceritanya. Ini kan bukan baby. Bukan baby. Jadi Grief Talk itu apa sih sebetulnya gitu? Gue sih tahu sebenarnya, cuman kan gue nggak punya kompetensi untuk menjelaskan ya. Oke. Ini kalian cocok jelasin ke Mira deh. Silakan. Enggak fungsi. Enggak, dia dari tadi cuma gitu doang. Dia penonton suaranya nggak ada, ya kan? Tapi mangap kayak Triman. Orang-orang ini Anak-anak nggak ada yang ngerti nggak ada loh yang tahu Triman. Triman. Nonton Sri Mulat ya para tamu, Genzi ya, nonton Sri Mulat ya. Kalaupun nonton itu Sri ada Mulat, namanya taunya tokohnya Sri Triman. Triman tuh legend banget dan itu top. Dia bisa ketawa tanpa ada suara. Gitu doang. Ya Soalnya kan? ompong. Terima. Oke. Pertanyaannya, Grief Talk adalah. Yes. Oh iya. Gak usah dari awal-awal banget sih. Kemana sih gue ngeliat? Oh situ, oke. Ada 3 kok kameranya. Oh iya makanya tadi bertanya, gila ya, pamer banget sih lo ada 3 kameranya. Biar angle-nya tuh ya, semua ada gitu. Karena Oh, gue iya. udah gak 1 doang kan, Banyak yang 2 duit. kasihan tuh. Nih, selain ada 3 kamera, ada 3 lampu, ada belakang orang. Biar orang Yang penting semua ada tahu sponsor. krunya banyak. Banyak duit. Ada. Ya. Alhamdulillah. Tadi dulu nih, jadi kalian yang ngomong panjang banget kagak ada titik komanya. Gila. Iya. Kayak petatan renteng tuh. Iya, kayak ngetik. Iya, lagi lanjut. Ditampar dulu, pas ngetik lagi. Lanjut ya. Tua, keren. Ya gitu, ngerti. Kita nggak ngerti ya, dia ngerti. Kan pintar baca Oh Wikipedia. iya. Oke, Deh. Grief Talk. Gue ngeri kesenggol, maaf ya. Majuan nih. Oh iya. Maaf banget ya gue ya. Grief Talk itu komunitas berduka. Komunitas berduka. Jadi komunitas yang nemenin orang-orang yang berduka. Gitu sebenarnya intinya. Mulainya lahirnya tuh 2020 karena waktu itu ada COVID kan. iya. Dan belum ada vaksin. Belum. Jadi orang yang meninggal tuh kayak banyak banget. Nah gue ngerasa kayaknya perlu ada sih Grief Talk ini. Nah, sebenarnya Grief Talk itu support group. Kalau lo pernah lihat kayak di film-film gitu loh yang orang melingkar. Di atas pagar.
Bukan itu ular. Itu ular ya. Orang melingkar di atas pagar. Lu latihan huruf R. Oh, yang pakai bangku yang kursi gitu ya melingkar. Iya. Oh, yang sharing Lebih kayak gitu. konsultan gitu ya, Iya, konsultasi apa sih? kayak misalkan kayak lu kan waktu itu Konsultasi apa sih? Cuma Curhat. Cuma Oh, curhat. gitu. Karena nggak ada kalau konsul kan harus ada expert Hmm. kayak psikolog atau psikiaternya atau konselor. Ini enggak. Jadi Oh. emang cuma curhat aja. Nah, di luar kan banyak tuh kayak misalnya buat alkohol, buat Bisa tuh, Mike. narkotics, buat Gua kalau 70% bersihin koreng. Iya, ya, kalau gitu Iya. juga. Seneng banget lo tawanya. Kayak merah lihat tuh. Muka, mata merah semua. Cuma sih Lu di sini. berasa sama dirinya koreng. Udah di sini ketawa aja udah. Jatuh dong pinggiran lo. Iya. Udah mau sembuh. Terus begitu. Kita dulu udah ketawa nih. lanjutin gak nih? Iya. Iya, terus gitu. Gini kelakuannya. Lu minus mas. Tadi dia yang mulai melingkar di atas pagar. Iya, jadi gitu. Jadi intinya cuma buat tempat curhat aja. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya karena gue juga berduka, gue tahu karena gue pernah kehilangan orang-orang, jadi gue tahu bahwa sebenarnya kalau kita kehilangan tuh kita cuma perlu tempat curhat, terus divalidasi emosinya gitu. Nah waktu COVID itu tuh kayak terpanggil lah untuk bikin sendiri. Soalnya waktu gue kehilangan 2007 sampai 2014, gue nyari-nyari komunitas kayak gitu, support group nggak ada. Ada tapi di luar, terus habis itu online. Kan ribet ya. Lo kalau mau curhat habis pakai bahasa Inggris dulu. Zoom. Belum ada Zoom. Maksudnya Google itu Meet. Nggak ada Zoom dari Google Meet. ada di Facebook gitu lah. Oke, Grup-grup oke. Facebook gitu. Kan Iya. ribet ya lo mau curhat pakai bahasa Inggris. Budaya juga beda, jadi nggak jadilah gue. Terus gue mikir apa gue bikin sendiri ya. Tapi baru terrealisasi 2020. Pakai bahasa Indonesia. Ya iyalah. Waktu 2007 sampai 2014 ya tadi ya? Itu ketika lo ngerasa kedukaan, kehilangan itu sempat, kan tadi nggak nemu tuh komunitasnya kan? Terus lo ke psikolog kah, kemana kah gitu, akhirnya lo mencurahkannya bagaimana? Apa udah gitu aja? Ke psikolognya sih setelah gesrek ya. Hah? Gimana? Lu super gila. Iya. Kusut. Kusut. Tadi nggak begini nih. Tadinya begini. Tadinya lurus. Ini udah rada sembuh dikit. Oh, gitu. Iya, jadi 2007 Tapi sampai nggak telanjang di jalanan gitu kan orang gila. belum. Belum ya, masih Tapi dasar lah. Iya. masih dasar. Terus? Ya 2007 2014 ya gue mau jalani kehidupan sepengetahuan gue aja. Gue pikir ya udah pokoknya jalanin gitu. Tapi ternyata sebenarnya gue suppress emosi sampai akhirnya gue depresi ringan 2017 pergi ke psikolog. Oh, Gitu. Dari Yang situlah. bikin lo depresi apa sih? Maksudnya gara-gara emang kehilangan banget berurutan gitu atau gimana sih? Cek gue serius banget ya anjingnya serius. Iya, Ya, gini. kayak Buriono zaman dulu tadi. Aduh, Dion. Gue tuh bingung sama angkatan tua-tua gitu. Itu makanya. Can relate. Iya, kayak relate. Maklum gen beta. Oh iya. Ampun, ini nggak jadi jawab. Jawab dulu. Ayo Nir. Ya, jadi kenapa yang bikin depresi? Karena gue menahan emosi. Jadi ketika emosi ditahan, Kentut. kalau bisa kentut enak. Oh, iya. Masalahnya kalau emosi ditahan nggak akan kemana-mana. Iya, Sebenarnya benar-benar. mengendap aja gitu. Nah itu yang bikin hormon-hormon jadi berantakan. Habis itu jadi mengganggu kayak pekerjaan sehari-hari gitu-gitu. Nah pada saat itu gue udah mengganggu kayak fungsi sehari-hari lah gitu. Dan di situ misalnya gue gampang marah, terus habis itu gampang emosi, pokoknya gampang tersulut lah gitu. Jadi udah berbulan-bulan kayak gitu. Terus orang-orang terdekat gue bilang kayaknya lo mesti pergi ke psikolog deh, cek deh. Tapi lu sampai sempat sakit gitu gak sih? Sakit yang maksudnya sakit secara, itu kan tadi Fisik. bicara psikis kan? Secara fisik lu. Nah itu baru terjadi beberapa tahun belakangan. Itu pun juga sebenarnya karena gue mensuppres emosi. Ke apa penyakitnya? Kalau gue sendi-sendi. Jadi sendi-sendi gue tuh umur Tua lo mah jatuhnya. Iya. Iya kan? Alasan. Lu sendiri. Kambing hitam. Usia itu mah. mau serius sama bercanda? Tadi yang pesen, kita bercanda aja dia. Gue aja bercanda nih. Oh, jadi kayak itu. Iya. Jadi si sendi gue ini umurnya kayak perempuan umur 60 tahun. Itu akan jatuhnya bener gue. Iya, gue serius. Itu gimana ngukurnya?
Ya karena apa yang terjadi sama gue tidak terjadi di perempuan umur 40 Ada tahunan. kayak gini, kayak Cristiano Ronaldo itu kan sekarang umurnya udah 30 something ya. Hah? Itu tapi fisiknya dia tuh masih umur di bawahnya dia. Jadi kelihatan lebih muda, masih kelihatan segitu. Itu ada cara ngukurnya. Nah kayak Mas Mike kan. Nggak usah dibahas. Arah lu, nggak usah. Gua tahu arah lu kemana. Tapi Lu kayak secara kontak ke konslet lu. secara riset itu tuh emang si supres emosi itu bisa menyebabkan sel-sel di dalam tubuh lo juga ikut rusak. Oh, jadi mendahului umur gitu ya? Jadi kalau ada Sel-selnya itu. riset, kalau lo mau supres emosi lo selama 30 menit, itu akan mereduce regenerasi sel. Kan sel lo beregenerasi terus nih, itu reduce regenerasi sel selama 24 jam. Jadi 1:48, itu cuma 30 menit loh. Kalau misalnya lo supres emosi lo selama bertahun-tahun, ya udah lo kebayang. Akumulatif terus berarti itu ya. Ya, Oh. gitu. Jadi intinya lo cepet tua daripada Itu lu di lo. umur berapa waktu itu pas kejadian tuh? Kejadian terakhir meninggal nyokap itu 2014, umur gue 34. 35. Tua dong ya. 30. Sekarang gue 45 menuju 46, tua. Nah, tua. Kok senang sih? Oh, berarti pada saat umur 35 itu lu sudah didiagnosa sendi-sendi tuh kayak orang umur 60 tahun. Bukan. Itu kan setelahnya. Jadi Oh. pertama yang kelihatan psikisnya dulu. Psikisnya dulu. Makanya gue pergi ke psikolog segala macem. Udah bener, otak udah bener nih. Habis itu gue udah hidup normal, sehat segala macem, olahraga segala macem. Tapi kok cepet cedera, cepet apa. Oh. Gue cari-cari sendiri sih sebenarnya. Nggak juga dokter bilang bahwa ini karena ini. Tapi apa yang gue baca, ternyata seperti itu. Ketika lu supres emosi. Dan itu orang-orang yang mengalami kejadian kayak lo ini juga ternyata mengalami kayak gitu juga gak sih? Yang selama ini lo tahu ya gitu maksud gue. Ya harusnya sih iya. Maksudnya gini, kan Yang sampai depresi kayak lo ya maksud gue ya. Kan kadang-kadang ada orang yang udah kehilangan ya sudah, besoknya udah bisa laughing ataupun bercanda lagi gitu kan maksud gue. Kalau lo kan sampai yang deep banget nih, makanya sampai akhirnya lo ngalamin depresi yang deep banget gitu. Jadi maksud gue, apakah lo pernah nemuin lagi orang-orang yang kasusnya sama kayak lo gini, yang benar-benar sampai akhirnya ngerasa ada sakit apa gitu? itu kalau di ilmu psikologi namanya prolonged grief disorder. Jadi emang griefnya kelamaan gitu. Nah, grief kelamaan itu biasanya macam-macam, misalnya ya kok banyak gitu kehilangannya jadi nggak diproses, atau misalnya kehilangan karena yang ekstrim, pembunuhan misalnya. Oh, iya. Yang bikin trauma gitu. Yang bikin trauma, Traumatik ya. diri, bunuh segala macam. diri gitu-gitu. oke. Itu bisa sesuatu yang tidak natural lah Iya, gitu. iya, Lebih susah aja let go-nya gitu. Tapi yang biasanya bisa lebih mudah adalah mungkin kalau kehilangan sosok yang lebih tua di atas Iya. kita, kayak bapak ibu. Walaupun itu pun juga kalau misalnya pas Covid, bapaknya atau ibunya, tapi kan itu traumatis tetap Tetap, gitu. Nah, iya. itu biasanya yang akhirnya menjadi member kita tuh yang prolong grief disorder itu yang emang lama. Kan soalnya kalau misalnya yang ya emang misalnya nyokap sakit atau apa udah kelamaan akhirnya dia meninggal, justru kan kita lega ya. Ya karena Ada emang udah prosesnya. sakit lah. Iya, ada- udah ada- sakit ngeliat gitu. Nah, itu. Udah ikhlas lah jatuhnya kayak gitu, udah ikhlas siap lah gitu. Udah siap. Tapi kan ada beberapa ya yang kayak gitu-gitu tadi. Yang accidental gitu ya jatuhnya. Terus akhirnya membuat Grief Talk ID, terus segitu kan akhirnya kan mencari atau nyari orang lah yang mau sharing ke kita, itu gimana prosesnya? Yang jawab ibu ini biar ada kerjaannya Bu ya. Bisa nggak Bu? Belum ketemu dia kan, belum ketemu Ega kan waktu itu kan? Belum. Oh, berarti masih belum Gue tuh- ini ya. gue tuh Balik lagi dia. grupis. Balik Gue ke tuh dia. grupis. Balik ke dia aja Oh, lo nggak ngerti berarti grupis. belum ketemu soalnya. Gue tuh grup. Oke, terus. Ya, Sebenarnya nggak nyari kan, orang yang nyari. Sebenarnya gue cuma lewat sosial media gue doang. Pokoknya gue Oh ternyata banyak orang juga yang ternyata mencari Iya. komunitas seperti ini Betul. untuk mereka rilis Iya. Their painfulnya emotion, mereka. Nah, sebenarnya gini, sebelum gue launching si support group itu, gue emang udah sharing soal pengalaman gue berduka gitu di sosial media. Oh, oke. Jadi gue sharing, habis itu mungkin banyak yang relate, akhirnya banyak yang follow, terus pas gue bikin itu jadi udah ada orang-orang lah Udah yang ada. mulainya dari situ. Setahun akhirnya bikin akun Grief Talk ID. Oke. Setahun kemudian barulah muncul dia. Dia Misalkan, salah satu yang follower juga awalnya, Grupis. grupis gitu. Gue tuh tahu tentang Grief Talk awalnya dari senior gue zaman SMA. Oke. Oh, pernah SMA juga ya? Gue tuh dulu sangkain nggak nyampe. Dia lahir langsung SMA. sekolah rakyat. Nah, Kan bareng gua sama nanya, iya, nanya doang. bareng sama Budi Utomo. Enggak kenal lagi. Ih,
Belum lahir. Sejarahnya 5. Nggak usah baca Wikipedia kayak kita. Itu PSBB. Itu udah nggak ada. Belajarnya PMP. Iya. Minum. Iya, Lu iya. jangan dulu belum cerita. Pelajaran kita PMP. Dia PPKN. PKN gue muda. PKN kita. Ah, nggak Iya percaya. sih. Terus Oke, saya minum dulu, silakan Sampai cerita. mana tadi ya? Sampai tadi belum ngomong. Oke. Terus kemudian sesi Grief Talk secara online. Terus gue ikutan itu setelah anak gue meninggal. Gue tuh tipe orang yang kalau kehilangan buy one get buy two Buy one get two. Ya. Oke. Jadi gambarannya setiap gue habis kehilangan yang satu, ntar 1 tahun berikutnya ada yang nyusul gitu. Hah? Gimana? Iya, Nyusul. jadi misalnya gini, gue Udah, nyusul udah ada planning untuk gitu. meninggal. Oh, itu. Makanya gue bilang, gue tuh kalau cerita selalu, gue tuh gue tuh punya pengalaman kehilangan buy one get two. Jadi abis bokap gue meninggal di 2002, nyokap gue meninggal 1 tahun berikutnya. 2003. 1 tahun setengah, ya 2024 kan akhir. Kok 2004? 2004. 2004, oke. Terus kemudian kakak gue di 2019, abis itu 1 tahun berikutnya anak gue di 2020. Oh, jadi setiap ada. Wah. Gak usah lu cocok lagi, nggak ada. Tapi emang kebetulan kayak gitu. Nah waktu 2020 tuh rupanya kalau tadi misalnya Mas Mike pernah cerita kan? Mas Mike. Mas Mike. Gak enak banget lu manggil gue. Oke, Kang. Iya, Kang. Aduh, males Tapi banget. kan sama aja bohong. Kang Mek sama aja. Kang Mek, iya. Jadi Mac gitu tetap pakai Mac, Iya, pakai Mac Mike. aja, Mac aja. Aduh ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Udah Dia nggak tahu apa bagus-bagus dia nama lakukan. Michael, Lu ya. itu. Iya. Salah negara. Gua belain Negara lu. sih lo. Gue support lu. Ayo, gue support gue. Kan Mike bilang, kalau orang berduka emang selalu sedih terus gitu. Ada juga kan yang hari ini meninggal, besoknya udah ketawa. Nah kebetulan gue si orang itu tuh. Yang bokap gue hari ini meninggal, gue udah menyambut tamu. Silakan datang, oh ya papa tuh sakit, gini. Terus waktu nyokap juga sama. Sampai kakak gue bilang, ini bukan Sweet Seventeen ya, jadi lu gak usah ketawa-ketawa. Kakak lu ngomong gitu? Karena yang dia lihat gue, yang udah meninggal nih? ya almarhum. Oh. Karena dia ngelihatnya tuh gue tuh overjoy gitu, selalu ketawa, terus menyambut tamu, Ada coklatnya emang menceritakan, iya, nggak pakai Kinder. Mikir. Lama nih. Iya. Jadi gue yang happy banget gitu. Nah rupanya ketika gue happy terus, itu tuh sebenarnya gue lagi lari, flight dari rasa sedih gue. Mencoba untuk bisa Betul, bertahan karena untuk waktu tidak- itu Iya, biasanya si orang-orang yang kalau lagi meninggal terus urus-urus, yang nyambut tamu, itu tuh biasanya merasa di dirinya dia nggak punya hak buat sedih. Karena misalnya kalau gue waktu itu mikirnya kakak gue yang pertama almarhum sedihnya aur-auran. Kakak gue yang cowok juga sama, sedihnya parah banget karena dia nggak bisa Ini waktu siapa ngeliat yang meninggal nih? bokap. Bokap, oke. Waktu bokap sama nyokap tuh kakak-kakak gue tuh tipe yang hancur banget. Karena mereka nggak nyangka bahwa orang tuanya akan pergi cepat. Tapi emang terus meninggalnya dadakan gitu, bukan karena sakit atau apa gitu? Iya, tiba-tiba sakit seminggu abis itu udah. Kalau nyokap cancer sih abis ditinggal bokap gitu. Jadi Gue Aries. gue Pisces 8 Maret. Gue Capricorn sebentar lagi ulang tahun. Tolong ya. Minta kado. Kado ya. Kita mau cek zodiak nih. Asmara apa keuangan mau apa? Ini gue cek nih. Bintang Peace, Virgo. love, and power. Ada lagu itu. Bintang Virgo. Saya 22 Gue Desember nggak tahu tuh ya. lagu itu. Hari Ibu. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Terus. Ya. Nggak, kita malah pengen lupain ngomong apa sih sebenarnya sih? Abis itu, abis anak gue meninggal, terus gue ikut Grief Talk. Pas gue lihat, wih seru juga ya. Udah tuh ikut terus. Satu hari ada telepon. Enggak gitu. Meeting yuk. Loh meeting nih gitu Oh, tapi kan kita kan udah ketemu Udah jemput di dulu. Ulang tahun Grief Talk. offline. Kopi darat Oh, pertama. Kopi darat pertama. Setelah itu. Kopi darat. Kopi Kopi darat. Itu Kopdar, kopdar. kopdar itu cuma ada 20 orang. Tuh, kalau anak-anak Gen Z bilangnya apa? Meet up. Oh, meet up. Meet up, iya sih, meet up. Offline meet up. Meet apa? Bukan. Hangout kan Lu gak pernah party. gaul sih. Hangout Dari muka berarti hangout tuh party. Enggak. Iya, kalau ini meet up tuh hanya untuk bertemu doang. bareng-bareng. Meet up. COD lu paham ya? Kayak COD. Shopee Oke, COD, oke. Shopee COD. Orang paket banget terus gitu. Ketemu terus ngobrol, terus Mbak Nira ngajakin meeting lah di 2023 Oke. April. Gak, ayo gitu. Terus Mbak Nira nanya, gak aku tuh gitu.
mau minta bantuan, hayo gitu. Anaknya si Hayo. Mure ya? Mure habis. Mure. Hayo Mbak Nira, mau bikin apa gitu. Terus ya udah dari situ berjalan sampai sekarang. Kenapa? Dia bikin anak konten. Gue Oh. memang lagi nyari anak konten yang bisa nerusin si grieftalk.id-nya Emang nggak tinggi-tinggi ini. banget sih dia. Itu konten. Itu konten. Konten beda. Gas LPG 3 kilo, brand ambassador, ya mohon maaf. Di antara tadi grupis cuman dia yang bikin konten, yang lain nggak ada. Nah sebenarnya sebelum Ega gabung, ada grieftalk.id itu tuh juga gue ada partner juga namanya Jihan sama si Sarah. Si Jihan sama Sarah ini ketika bergabung dua-duanya lagi S2, anak-anak pinter, anak-anak Gen Z pinter gitu. Yang satu lagi S2 psikologi klinis, yang satu lagi psikologi juga dapat LPDP di itu. Jadi karena mereka sibuk, gue tetap sendiri gitu. Jadi siapa nih yang ngurusin gitu, makanya gue ngajakin dia. Sarah si tinggi itu kan? Ya, Yang ada di konten gue itu. udah lulus. Ya, psikologi klinis kita tuh. Sekarang udah lulus. Tinggi banget. Orangnya Yes, cewek. Gua Dia makanya galak. Minder. Gue sih begini banget sama dia. Oke. Itu berarti dari segala penjuru Indonesia masuk ke grieftalk? Nasional maksudnya. Nasional. Apa di Jakarta doang? Justru kalau yang online bahkan ada yang di luar Internasional. Indonesia. Lucu sih. Iya. Orang kita tapi apa? Ada yang orang luar juga, ada yang orang apa gitu ya? Ada orang Dubai terus nanya gini, Orang ini Dubai? sepanjang Ini orang Dubai. acara bakal pakai bahasa Indonesia? Ya menurut lo? Oh gitu. Is this going to be in bahasa Indonesia atau or English? Terus gue kayak, ini grieftalk.id mbak, gitu pengen ngomong gitu. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya gue Pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris agak lelah sih ya ngomong Iya, pakai iya, bahasa iya. Inggris. Tapi ada juga orang Australia, orang Indonesia. Di Australia maksudnya, terus ada orang di Belanda, orang Indonesia gitu yang bergabung di online. Sekarang sih udah ada online dan offline. Kan lumayan bisa just tip coklat ya. Bener, Dubai, Dubai coklat. betul. Oh, Dubai, ngerti Dubai. aki-aki. Dubai tahu dong. Udah, ya. taunya cobain belum? Dubai. Cadbury dia tuh Cadbury. Iya. Dia mah coklat payung mentok. Yang koin tau nggak yang koin? Yang gambar dolar. Iya, dolar. Gitu. Oke, Gitu, selesai. udah gitu aja ya. Gini lagi. Tapi itu tadi gue mau bilang satu hal yang menarik. Kalau misalnya kehilangan tuh, tadi Ega bilang kita nggak berhak untuk bersedih. Gue kan kehilangan pertama gue tuh 2007. Gue kehilangan adik gue. Sakit. HIV. Adik gue umurnya 24, gue umurnya 29. Oh, oke. I wasn't even 30. Iya. Nah terus ini si adik gue ini kan anak bungsu ya. Jadi lu kebayang perasaan nyokap bokap gue itu gimana kehilangan anak Itu paling bungsunya. kecil. Enggak, bungsu. Gingsul. Terus Dia ngomong tadi kan paling bungsu. Iya. Kok paling kecil ya? Dan ini stuntingnya kan, stunting di Indonesia tuh nyata. Jason Stunting. iya. Oh, iya. Mikir dia. Iya, gak nyambung apa ya. Terus Ya, jadi gue ngerasa gue nggak berhak untuk nangis atau sedih karena gue hanya kehilangan adik gue. Sementara nyokap bokap gue kehilangan anak bungsunya. Gila, buat mereka lebih susah gitu. Aneh lu kan? masih belum biasa aja tuh waktu itu tuh. Waktu Adil lo meninggal masih biasa aja. Ya maksudnya gue ngerasa, gue sedih lah tentu, Oh hancur. iya, kalau sedih iya. Maksudnya nggak sedalam pada satu kehilangan orang tua lo maksud gue. Bukan itu poinnya. Ditahan. Poinnya adalah perasaannya ditahan. Rata-rata Perasaan orang kayak gitu. sedihnya itu. Perasaan ditahan. sedihnya. Gue merasa gue tidak berhak untuk nangis karena perasaan gue tuh nggak ada apa-apanya Dibanding perasaan orang tua lo. orang tua gue yang kehilangan anaknya. Ya, Tapi sebenarnya lo juga remuk gue sebenarnya. hanya kehilangan adik, ya kan maksudnya kebayang dong lo Iya, kehilangan iya, anak iya. gitu ya. Padahal kan sebenarnya nggak gitu konsepnya. Iya, Ya lo kehilangan ya kehilangan, ya lo sedih-sedih, ya lo hancur-hancur. Sedihnya tuh valid, bukan perkara lu anak pertama terus Iya. lu lebih dekat. Enggak sih. Paham. Paham. Apakah lebih berat kehilangan apa? Tapi waktu itu ya di kepala yang terjadi seperti itu, dan akhirnya itu menjadi mekanisme terus-menerus, coping mechanism ketika kehilangan. Berarti startingnya bokap. dari pas Adil lo meninggal itu, startingnya lo udah mulai mengalami segala macamnya itu, startnya dari situ. Ya ternyata ya, gitu. Ternyata looking back ya, karena udah ditahan dari situ. Over my shoulder. Yes. Nyanyi lagi. Angkatan tua. Gak angkatan Tommy Page emang. Gak ada saya. Bukan, Tommy Frank. Kok ngikut sih? Lagi salah artis. Siapa namanya? Michael. Lupa lagi. Oh, Michael Dudikoff ya.
Oke. Karate. Terus dari pengalaman kalian berdua gitu kan akhirnya kalau sekarang bilangnya udah bisa move on gitu ya. Akhirnya sekarang menjadi pendamping teman-teman yang berduka gitu. Nah, ceritain dong pengalaman yang mendampingi mereka yang berduka itu gimana? Kan sebenarnya sebenarnya mereka tuh hanya butuh teman curhat loh. Kalian kan bukan yang ekspertis psikolog gitu-gitu kan. Iya. Itu tuh dari mereka tuh apa ya kayak ini bisa dipercaya nggak sih ini dua orang ini? Dan itu nggak mudah loh, maksudnya meyakinkan mereka yang sedang berduka itu kan juga, maksudnya kan kadang-kadang ada blocking dari dianya yang bahwa ya ini kan gue, lo kan nggak ngerasain apa yang gue rasain kayak gitu, ngerti sih maksud gue? Iya. Nah itu gimana lo cara nyingkapin untuk terserah ya mau ngomong lo bro after dulu nih yang mau nggak bisa gue. Mungkin dari gue dulu sebagai grupis ya, Iya, awalnya grupis. grupis. Iya. Lah grepes lo grepes. Lo kebayangnya gue gitu-gitu ya, Iya. inbox. Nggak, tapi waktu pertama kali, Please tahan gue. tangannya udah begini kan. Waktu pertama kali gue ikut Grief Talk, yang gue rasain tuh Mbak Nira tuh genuine banget menceritakan ceritanya dia. Nah masalahnya, dia gosip. Kita lagi cerita nih ngobrolin yang berdua. Tiba-tiba gini. Grupis itu apa sih? Bukan, grupis dia lagi muji. Oh. Lagi ada mawar. Kalau udah usia bahkan ngobrol deket aja gak nyambung anjir. Ya astagfirullah. Yo. Kocok anjir. Keluar aslinya, geli banget. Ini tua loh. Tua banget nanti. Ya bahkan ngomong deket aja dia gak masuk. Oke. Oke lanjut. Jadi gue ngerasanya kita tuh lagi nggak digurui, tapi justru ngerasa bahwa banyak orang-orang yang punya cerita kedukaan yang sama. Ketika ada orang yang punya cerita yang sama berkumpul, gue tuh jadi merasa bahwa kesedihan yang gue rasakan tuh valid loh. Terbagi. Bukan terbagi, tapi divalidasi bahwa emang nggak ada hubungannya antara iman, ikhlas, dan rasa sedih. Karena iya dong. Oh gitu. Kan orang suka bilang bahwa kalau lo kedukaan sedih terus, orang suka bilang, lu nggak beriman. Mohon maaf, sholat 5 waktu, tahajud. Beda, rasa sedih itu kan Kok emosi. ria sih? Iya dong. Jatuhnya ria. Ini contoh. Oh iya. Itu contoh, tapi maksud gue sih rasa emosi yang dirasakan semua manusia tuh valid. Pasti akan hadir, karena kan kelekatan lo sama orang yang meninggal juga dalam kan. Jadi pasti kangennya ada, sedihnya ada, dan itu bisa datang tiba-tiba, nggak bisa lo rencanain kayak bangun tidur, besok gue sedih gitu. Nah pas ikut sesinya Grief Talk, itu tuh yang gue rasain sih. Dan gue jadi percaya bahwa emang kalau ngedengerin cerita, terus kemudian bener-bener dengerin ya, itu tuh bukan cuma bisa memvalidasi perasaan lo, tapi juga bahkan bisa bikin lo jadi bertumbuh gitu. Jadi sadar bahwa oh iya, gue tuh nggak apa-apa lo sedih dulu gitu. Terus kemudian kalaupun lo mau ceritain lagi, nah si teman-teman Grief Talk ini mendengarkan dengan sangat baik gitu. Mereka kasih tempat, bahkan setiap ada orang yang nggak kuat cerita, mereka akan berbondong-bondong, it's okay, nggak apa-apa, nggak harus diceritain. Bahkan banyak banget teman-teman yang di Grief Talk tuh yang datang 5, 4, 10 kali nggak mau cerita, tapi nanti tahu-tahu cerita gitu. Kita tuh nggak pernah maksa sih. Mungkin itu yang bikin orang jadi nyaman. Berarti nggak yang, ayo keluarin, ceritain, Iya, kita nggak gitu ya? Nggak gitu. Oke. Mbak Nira tuh benar-benar selalu mulai dengan apa kabar, karena kan itu bahkan apa kabar aja tuh bukan pertanyaan yang common ditanya sama orang loh. Ketika kita berduka semua orang rame berbondong-bondong, ikhlasin aja, udah senang. Atau misalnya waktu udah nggak sakit lagi. betul, gitu-gitu. waktu anak gua nggak ada, dengan entengnya orang bilang udah ada tabungan di surga. Mohon maaf nih, saya punya deposito lebih banyak gitu. Saya nggak mau nabung anak saya nih. Iya. Gatel mati menurut gue. Tahan ya. Tapi takutnya gue ada depresi nih. Anjir depresi gara-gara Iya. Kayaknya Tapi lo itu masih sih, jadi Mai. bisnis dia dah. Gue kan harusnya, Om gitu om. dia kenapa manggil gue? Tadi gue pakai mic. Mic doang. Terus gue pakai om. Nggak apa-apa, dia muda. Tapi kalau ditanya gimana nemeninnya, kan gue dari grupis, gue yang ditemenin, terus kemudian akhirnya selama bertahun-tahun, ini 4 tahun gitu ya, kita ngeliatin teman-teman juga, rasanya tuh emang berbagi cerita tuh jadi proses sih, jadi proses belajar masing-masing. Kan ibaratnya kita bahkan nggak perlu ngalamin si prosesnya kan untuk bisa belajar gitu. Dan
genuine tadi ketika orang mau jujur dan segala macam tuh buat kita yang hari itu datang rasanya jadi dikuatkan juga sama cerita-ceritanya. Jadi saling menguatkan. Ya itulah pengalaman dari Mbak Mary Guslo ya. Gimana Mbak Mira Lesmana mau lanjutin apa? Ini dari dunia perfilman udah hadir semua nih. Jago main piano. Indra Lesmana. Mira Lesmana, kok jago main piano? Tadi lu ngomong Mira Iya. jago main piano. sama. Orang muda ketemu orang muda. Iya nih, gimana sih? Tua. Mama budek. Gue saranin habis ini lu pakai Halo, peci. pindah duduk nih. Kuping gua sebelah sini, apa sebelah sini lu? Ini masih sukses deh kayaknya. Iya. Gila dikit lagi harus pakai peci deh. Oke. Ini aja dibungkus masalah para Lu jago main piano dong. Oke, sip. Gue denger Bebas. Indra. Main piano sambil kripto. Nggak kurang ajar. Ini juga yang dibungkus. Lepet loh kan. Ini juga yang dibungkus kan. Kenapa ya dibungkus? Aman lah yang Nasi dibungkus. uduk. Lepet. Capek gua. Mau nanya apa tadi? Hah? Mau nanya apa tadi? Pengalaman Mira Lesmana. Enggak maksud gua, kan kebanyakan itu udah yang kejadian mungkin baru-baru meninggal ya. Yang udah lama pun banyak juga ya. Banyak banget. Ternyata lebih banyak yang itu dibanding yang baru mengalami kejadian berduka. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan riset kan di Indonesia ada 160.000 orang yang prolonged grief. Enggak, bukan prolong grief. 160.000 Oh, iya itu. orang yang meninggal pada saat COVID. Ah, Nomor iya. dua iya. di Asia. Di Asia. Ya. Nah, sebenarnya kalau lo ditinggal karena COVID, itu sebenarnya salah satu kemungkinan lo akan mengalami prolonged grief. Mhm. Karena kan tidak wajar. Iya, Dan iya. nggak bisa Prolonged nemuin. grief. Dan kadang-kadang ada yang dipaksain juga Iya. harus meninggal gitu kan. Prolong grief itu Ya, artinya maksudnya di berduka vonis yang lama ya? vonis gitu Iya. maksud gue. Itu disorder resmi. Resmi itu dari psikolog. Disorder itu? Ya, Ah, itu masuknya disorder. prolonged grief disorder namanya. Oh, Yes, it's a disorder. Oke. Gitu. Jadi kemungkinan besar 160.000 orang ini mengalami prolonged prolonged grief grief. disorder. Gitu. Iya. Nah tadi menjawab pertanyaan lo apa pertanyaan tadi? Apakah main Mira Lesmana, Mbak? Apakah dia main piano main Piano lu mereknya apa nih? Tadi yang apa namanya Menemani. antara yang prolong grief sama yang Short, short, nggak ada pro short. ada Sebenarnya sih short. kebanyakan memang justru yang prolonged grief. Ada memang beberapa orang yang datang terus baru kemudian gitu ya. mereka hanya butuh mungkin pertemuan 1, 2, 3, 4, abis itu mereka udah oke. Tapi ada yang bertahun-tahun bareng sama kita. Tapi gitu. kayak gue kan kakak sama nyokap gue tuh berurutan ya. Nyokap gue tuh 2018, kakak gue 2019. Oh, buy one get two juga ya. Ibu siapa sih? Itu tadi saya jualan. Jawan get one dia. Jangan lepet. Jualan lepet. Aduh. Nggak maksud gue, waktu nyokap karena tapi nyokap udah sakit lama kan, jadi mungkin ya sedih lah pastinya karena nyokap gue juga termasuk dekat sama nyokap gitu ya. Cuma yang lebih nggak nyangka pada saat kakak gue yang meninggal, karena itu gue ngerasanya adalah anjir gue sekarang sendirian nih. Bener-bener gue sempat sedih juga, kan gue cuma cerita santai aja, gue udah ketawa nih. Ini nggak ada iringan piano nih. Kan dia main. Oh iya. bener. Kenny G ke minimal Kenny G. Kenny G. Hah? Ini giring, giring bebek. Enggak maksud gue, pada si kakak gue baru tuh gue mulai ngerasain terlalu, oh gue kan udah mulai sendirian nih. Dan akhirnya setiap tahun itu yang kata tadi lo sempat ngomong, lo yang ngomong tadi ya, yang setiap lebaran tuh berasa banget tuh. Lebaran lu nggak ada siapa-siapa Yeah. men. Yang biasanya lu siap-siap mau sholat id bareng-bareng tuh nggak ada. Itu berasa banget. Sama kalau misalkan lu lagi ada something yang lu pikirin dan lu nggak bisa rilis ke siapa-siapa. Ya. Yang biasa lu cerita ke kakak lu atau ke nyokap lu misalnya gitu, dulu nggak ada nih. Kalau gue sih lebih ke situ ya, tapi untungnya gue nggak kesendi-sendi tadi karena kan gue belum terlalu tua ya gue ya. Lo mau ria itu doang kan? Nggak maksud gue, hal-hal kayak gitu juga banyak tuh yang lu temuin, yang istilahnya mungkin yang di pertama dia belum terlalu berasa banget nih. Banyak ya. Tapi begitu yang udah keduanya baru ngerasa, Ya, ya. anjrit nih gitu loh. Mm-mm. Banyak banget kayak gitu. Banyak. Gua salah satunya. Terus teman-teman yang lain juga Ya banyak. ada juga tanpa menyebutkan nama ya, karena kan ini Gak usah, banyak pasti tuh panjang banget lu nyebutin nama. Banyak listnya. Oke, serius. Lupa dia. soalnya kan confidential. Iya, iya. Tapi iya. ada juga yang misalnya contohnya kayak gini, dia kehilangan anaknya
mungkin 10 tahun yang lalu, terus habis itu dia berdua aja nih sama suaminya, begitu suaminya nggak ada, baru hancur gitu. Pada saat kehilangan anaknya mungkin tidak sehancur itu, tapi ternyata dia baru menyadari, oh gue tuh pas kehilangan anak gue belum proses gitu, pas kehilangan suami baru sadar dan sekarang tinggal sendiri kayak lo tadi bilang gitu. Jadi banyak tuh yang kayak gitu juga banyak. Karena kan kalau kakak gue itu kan udah divonis gagal ginjal 2013 ya, terus meninggal 2019, which is sudah 6 tahun. Cuma kan gue tahu dia fight banget untuk sembuh dari sakitnya, jadi makanya nggak nyangka banget dia bakal pergi gitu tiba-tiba. Mana sehari sebelumnya gue lagi pergi bareng mulu lagi, seharian tuh barengan sama dia segala macem. Aduh jadi enggak nih. Terus maksud gue lebih jauh ngerasa deepnya ke situ. Kalau nyokap kan karena nyokap udah sakit lama terus dan dia tidak ada fightnya untuk sembuh. Jadi begitu nyokap udah makin drop itu gue ya kalau nyokap nggak mau fight ini pasti nggak akan lama nih nyokap nih. Kita udah gue udah begitu ya, maksudnya udah ngerasa ini kalau nyokap nggak mau fight sampai untuk sembuh susah nih, berat nih kayaknya gitu kan, karena kondisinya terus menurun. Kalau kakak gue kan enggak, kakak gue tuh benar-benar selama dari 2003 sampai 2019 tuh fight banget ya. Sampai dia terakhir tuh masih ikutan latihan pernapasan untuk dia bisa healing segala macam supaya dia bisa sembuh. Dari situ makanya itu agak sedikit kaget sih. Gitu. Oke, tolong hibur saya. Mama penghibur, tolong hibur saya. Silakan. Tempat dan waktu dipersilakan. Lu kayak boneka mampang lu gitu. Kalau ngomong tangannya ke gue ya. Iya, yang pada begini-gini. Satu hal yang bisa menghibur kita sebenarnya adalah makan sambal hijau sambal dadak. Ini. Iya. Iya. Jadi Coba, ada coba. ayam goreng, sambalnya sambal hijau, sambal Dadah. dadak. Ini enak Lu mesti banget. cobain. Lu mesti cobain lu. Harus ya? Saat ini, harus, Pak. sekarang? Enggak. Ini juga kosong ada isinya. Cuma otaknya doang. Ada 3 kan? Gue di rumah ada 3. Ada 3 nasi semua tapi. Gue pikir sambal hijau semua. Iya. Nggak Suka suka makan ayam gimana? kan? Suka makan ayam kan? Nah, ini mesti dicobain. Karena di rumah lu ada Ada. di Cibubur ya? Di Cibubur. Nah, ini makanya harus dicobain. SHSD. Kayaknya gue Sama pernah aja, deh sama ini. berat. Pernah kok. Ya kan tadi di depan lihat lu. Tadi lihat di Sebelum depan kan? sini. Ada kotak juga. Enggak, gue serius. Ini pasti, ini kayaknya ada di Grand Wisata. Nah, bener kan? Ada di Grand Wisata. Oh, dekat rumah mertua. Dapet, ya, rumah mertua. Pernah gue makan sini. Berarti kapan-kapan Enak, ngajak. enak. Ajak Nah, embu mertua ada apa aja ke namanya? situ. Apa namanya? Hah? Yang enak tuh yang bulat apa namanya? Itu apa? Yang bulu itu apa? Renca. Hah? Cimplung. Cimplung ya? Cimplung. Aci nyemplung. Ya, itu yang ciri khasnya dia. Iya. Oh Jadi iya. Iya, kalau ke ada. sana Terus kenapa ciri khas nggak ada di sini? Iya, kenapa kita nggak dikasih? Di dalam. Di dalam kalau nih. dikeluarin ntar jadi ini. Itu goreng aja udah 2 hari yang lalu. Nih, gue siapin buat lu pada nih di sini nih. Nah, balik ke Grief Talk. Kan kemarin kan November ya bikin Desember. bikin Grief Fest. Nah, tiba-tiba berpikir kita bikin Grief Fest yuk gitu kan. Silakan Why? waktu dan tempat. Gue udah kesenggol silakan. beneran deh, maaf ya. Oh iya benar. Dia ibu-ibu banget. Ini geser aja dia bener-bener. Silakan. Iya. Waktu dan tempat. Jadi siap, idenya dia silakan. tuh Grief Fest. Iya. Gue memaksa Mbak Mira. Gue nggak enak gitu. Gue bilang Mbak bikin sesuatu yuk yang lebih besar gitu. Karena di luar sana masih banyak yang nggak tahu Grief Talk. Gitu. Terus dia kayak, emang lo punya ide apa? Wah, Ditantang. oke. Emang lo udah ada idenya? Udah. Beneran? Udah. Oke. Lo taruh aja kalau Mbak Nira tuh tipenya gitu. Dia tuh nggak pernah nolak ide. Nyenengin ya. Buat gue sih itu bikin seneng. Oh iya. Itu nyenengin Kamu tanda banget. gaji lu ya? Enggak, gue minta masuk kakak. Minta masuk kakak. Gue udah gak punya kakak. Jadi gue Apaan lo? Mukanya. Oke. Terus. mature. Matchin. Mature. Aku matchin. Udah terus gue bilang sama dia, oke gitu. Terus udah gue buatin di deck. Terus Mbak, gue udah siap. Ya udah coba cerita. Terus gue ceritakan gini. Dia, oke, gue suka idenya tapi ntar gue pikirin. Udah tuh, lama tiba-tiba, ayo gak gitu. Ayo enggak? Ayo enggak, Dan- ayo enggak, bukan ayo enggak, ayo enggak. Dan sampai bisa terlaksana sih, kalau gue ya ide mah cuma sekedar ide ya. Orang banyak lah bisa ngasih ide. Tapi Mbak Nira tuh bisa bikin ide gue jadi sharp, makin bagus sehingga orang percaya sama kita untuk kasih sponsor dan segala macam. Terus acaranya jadi. Jadi maksud gue nggak akan jalan juga Grief Fest kalau ide gue doang. Perlu ada sentuhannya dia.
Iya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Gen Z nggak ngerti, kita taunya bernadia, ya kan ya? Untungnya. Gitu, kita nggak paham. Untungnya. Kita taunya Juicy Lucy. Tahu itu lagunya si Untung. Si Untung lagunya gue tahu gue. Untung. Kita taunya Juicy Lucy, nggak tahu Iya. itu apaan. Ya elah, gue juga Lisa Blackpink. Dan gue kan kemarin Ngomong juga banget kalau gitu kelihatan. ikut ini ya, ikut membantu kan gue. Iya, senang si juga. kami. Makasih Iya. Kak Dino. Oh, dia doang Seharian. diajak. Kita belum kenal. kenal. Iya. Nanti Nanti gua Grift Talk abuse. 2025 deh. Ya. Griffest Di 2025. Grift Fest 2025. Grepes. Cuma jujur si Griffes ini tuh susah juga sebenarnya untuk dijual karena kan kayak festival Niche. duka apaan gitu kayaknya Nah, apa ya? tapi menariknya gini, gue pengen tahu di Griffest itu ada apaan aja dan itu berapa hari lo jalan ini? satu hari doang. Oh, one day event doang. Yes, seperti festival yang kita tahu kan biasanya ada speaker-speaker bicara. Nah ini juga gitu, ada speaker-speaker yang kita pilih ada memang orang-orang expert, misalnya kayak psikolog, psikiater, atau orang-orang yang emang udah di dunia metode healing dah, misalnya ada psikolog yang terkenal Rahaja Mika, mungkin kalau teman-teman psikolog tahu. Terus habis itu ada Profesor Riza, Dokter Riza ya, Dokter Riza dia tuh ahli Molecular cell. biologist. Terus habis itu ada psikiater, habis itu ada Mas Aji Santoso Putro, habis itu juga ada teman-teman yang memang dari teman-teman pengajar, sama emang orang-orang yang mengalami duka gitu. Jadi ada talk show lah gitu. Itu kan standarnya festival kayak gitu. Nah cuman karena kita bicara soal duka, pengennya ada pendekatan yang lebih humanis dan empatik. Kita bikin instalasi seni yang tujuannya memvalidasi kembali lagi, validasi perasaan orang-orang yang berduka. Orang berduka tuh kan naik turun, ya kadang dia happy, kadang dia hancur, kadang bersyukur, kadang bingung, kadang apa. Nah si instalasi tuh fungsinya untuk itu, untuk validasi. Instalasi maksudnya ada boot-bootnya gitu maksudnya? Instalasi Ya itu. seperti itu. Jadi kita bikin kayak journey gitu. Jadi satu acara itu kalau teman-teman datang gitu ya, itu tuh ngerasainnya kayak sebuah journey kedukaan gitu. Oh tapi emang dari gate-nya sendiri udah masuk ke situ arahnya? Iya, Betul, Udah udah kita arah ya. Ke situ. Betul. Di mana kemarin nih? Di Ganara Ganara Art Art. Space, FX Sudirman. Oh, Iya, oke. Yes. Jadi lu di situ ada satu instalasi yang kaca-kaca gitu, cermin, lo menuliskan pakai spidol gitu. How are you warna-warni, today? how are Terus you lo today, gimana? gitu. Lo mau bilang nggak oke juga boleh hari ini. Gue Bebas. ngantuk, bebas. Gitu. I'm fine, Gitu. fuck you. Iya, boleh. Jadi ada aturan. Terus Karena ada- biasanya orang tuh suka bingung jawabnya. Kalau ditanya how are you today cuma fine. Emang bisa Iya. bahasa Inggris itu doang. Fine, thank you. How are you gitu. And How you? about you? Gitu. And you? Padahal belum selesai tuh, find me. Temukan saya. Bukan saya. Nah yang paling gong adalah ada satu instalasi namanya Say Hello to Heaven. Itu ada telepon zaman dulu tuh. Terus diangkat. Terus habis itu ada orang yang ngomong, hai silakan tinggalkan pesan apa ya. Ya, hai apa kabar? Masih ada pesan yang belum terucapkan atau masih ada rasa yang belum terucap? Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi Suara lu berikut. tuh? Bukan. Bukan. Adalah suara laki-laki orang lebih seksi bagus. gitu. Iya, iya. Nggak, gue tadi gitu. Gue tadi sampai tadi suara dia udah pasti Kalau hancur. gue langsung kayak takut. Horor nih. Gitu. Ya, jadi kita ngerekam suara kita di situ, kayak ninggalin pesan zaman dulu. Ya. Oh, lu datang kemana? Lah kan MC. Aku MC-nya. Enggak, gue cuma negor aja. gitu. Senggol aja. Emang short 2025 ya Michael. Lo jangan ngomong-ngomong gue tagih lo. Iya. Gimana inya? Ah, bulan apa? Bulan apa? Desember. Oke. Kan baru dong kemarin. Iya. Iya. Awal Desember kan waktu itu? Iya, awal Desember. Emang ulang tahunnya Grift Talk ya? Iya, tanggal 10. Tapi itu 10. kita bikin tanggal 7. Beda 2 hari sama anak gue. Anakku 12 Desember. Kado dong. Oh iya. Anakku Jadi 12. rencananya 2025 bikin lagi ya? Insya Allah. Iya. Semoga Dengan kali konsep ini yang berbeda. sebenarnya sih konsep itu bisa dipikirin, yang harus dipikirin adalah sponsor. Iya. Itu Ayo yang SHSD, Gue sih boleh ya? kalau gue pribadi ya, gue ngeliat kemarin tuh sukses dan impactnya bagus banget. Harusnya sih sponsor akan melirik dan memberikan support sih. Berapa banyak ini kemarin audiensnya? kemarin mungkin Banyak. sekitar 150-an ya. Total 2,5. 2,5 ya. 2,5. Tapi come and go kan seharian kan. Iya. Ada yang come and go, ada yang come, go-nya apa habis gitu. Ada juga yang stop and go kan? Hah? Siapa? Stop and go. Bersih itu dong, benerin sepatu. Sepatu Iya, iya, iya. sama Ada tas. yang kamelian. Salah itu lagu. Ah, kayak itu gue nggak tahu tuh lagu itu. Gue tahu lagi, makanya nggak tahu banget menurut gue. Gue ngaku nggak tahu aja. Boy George.
pesan buat para tamu yang menyaksikan, yang mungkin suka susah lah untuk move on gitu kan. Bagaimana sih rasanya untuk merasakan grief-nya itu dan at the end bisa merayakan gitu? Nah, Duluan. coba. Tapi kalau misalkan lu udah ngasih tipsnya gitu, ntar nggak ada customer-nya lo. Customer. Enggak sih, gue tuh selalu percaya bahwa untuk bisa merasakan itu tiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi nggak ada tenggat waktu yang sama gitu. Buat teman-teman sebenarnya kalau di luar sana lagi bingung sama apa yang dirasain, kalau buat gue take your time, ambil jeda aja dulu, diterima aja semua rasa. Kalau lagi marah ya lo rasain marahnya, kalau lagi sedih diterima aja, diajakin ngobrol aja. Oh gue lagi sedih, oh gue marah karena biasanya tuh kita suka cuma ngerasain marahnya tapi nggak inget penyebabnya. Oh iya. Nah ketika lagi lo take your time, ambil jeda sambil inget-inget sebenarnya kenapa sih gitu. Kenapa sih gue harus marah gitu ya? Kenapa sih gue harus sedih Penyebabnya gitu? apa ya gitu. Iya. Itu kan prosesnya lama. Tapi untuk bisa sampai ke proses itu adalah lo diem aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain, pikirin lagi gitu. Dirasain aja. Dan kalau misalkan memang belum bisa bercerita, jadi paksain. Pokoknya nikmatin aja gitu ya. Kalau emang lu nyamannya nulis, ya lakuin nulis. nulis. Kalau lu lagi seneng dengar musik, ya nggak apa-apa dengar musik. Makanya kalau di Grief Fest kan ada tuh pilihannya Iya, gitu kan. Kalau lo ternyata senengnya untuk healing lo adalah nonton, ya lakukan. Oke. Ya. Jangan ngikut sama orang-orang. Ya iyalah, lu kan belum tentu kenal juga ikut orang-orang. Udah berikut ikut, pas ikut ya Pak, gitu kan nggak Ya mungkin. maksudnya ngikutin tren. Oh, Dia iya. beresnya dengan healing begini. Enggak, nanti karena lo beda-beda. bingung, jadi lo bingung. Oh, Jadi para tamu, pesannya adalah gini. Pada saat lu yang namanya kedukaan itu adalah sudah takdir, betul ya? Artinya meninggal itu takdir kan? Ya. Siapa orang pasti akan mengalami meninggal. Cuma pada saat lu mengalaminya itu, apapun yang terjadi, lu harus bisa nerima itu. Lu sedih boleh, lu mau marah silakan, lu mau ngapa-ngapain terserah, tapi paling enggak lu tahu arahnya kemana, bener nggak sih? Arahnya itu dalam artian Ya, gini, harus kayak tadi lu bilang, maksud gua kayak misalkan lu tadi lu untuk rilisnya harus dengerin musik karena lu hobi di situ, ya lu dengerin aja musik lu gitu kan, supaya lu juga nggak terlalu akhir-akhirnya terlalu jauh kemana-mana, terlalu yang aur-auran lah istilahnya gitu. Kalau kata Mbak Nira tuh, yang penting ketika lo lagi merasakan itu, lo tahu penyebabnya. Silakan. Sebenarnya gini sih, intinya Nah, ini lebih benar kayak ini. sebenarnya gini, betul, kematian adalah takdir. Kematian. Sementara duka itu kan byproduct dari kematian. Yes. Ya kan? Dan yang mengalami orang yang kehilangan. Nah, ketika lo kehilangan orang yang signifikan dalam hidup lo, itu udah pasti lo hancur. Yeah. Jadi nggak apa-apa lo hancur. Itu satu. Oke. Nggak apa-apa lo hancur. Ya? Nggak usah malu, nggak usah kenapa-kenapa gitu ya? Gitu. Ya kalau lo ngerasa lo mau hancur sendirian di kamar ya nggak apa-apa. Ya, Kalau lo berasa lo nyaman hancur di Depan mana-mana teman-teman nggak apa-apa lo, juga. Tapi Oke. nomor satu adalah nggak apa-apa lo hancur. Jadi jangan lo berasa aneh, kok gue masih sedih ya. Ya gila ya, lo kehilangan orang yang sangat penting dalam hidup lo. Kalau lo hancur, wajar. Tapi kalau impactnya sampai ke bunuh diri? Nah, ini menarik, pertanyaannya bagus. Jadinya kita rada panjang, tapi nggak apa-apa. Ya, Pintar. Nambah dikit ya, bagus. nambah dikit. Kak, jarang-jarang gue bagus pertanyaannya. Nah, gini, ketika sudah apa yang lo rasain itu udah mengganggu kehidupan lo sehari-hari fungsional, memang sudah saatnya lo pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, sebenarnya si support group ini adalah jembatan. Karena biasanya orang ngerasa grief itu tidak ada hubungannya dengan penyakit mental. Ya. Jadi nggak mungkin nih gue masa berduka doang gue pergi ke psikolog, masa berduka doang gue pergi ke psikiater. Nah tapi ketika di support group kan lo ngerasa lo nggak dijudge, lo ngerasa aman, lo cerita apa aja segala macam. Karena hal yang sama semua Yes. ya. Nah di situ di proses berduka itu, di situ mungkin ada realisasi, oh ternyata gue nggak apa-apa kalau pergi ke psikolog. Oh kalau misalnya gue udah susah setiap hari bangun pagi, atau gue udah males mandi, atau gue udah marah-marah sama orang, berarti udah ada yang salah, berarti gue harus pergi. Itu sebenarnya tujuannya si Grief Talk tuh itu. Nggak harus kedukaan juga berarti kan? Betul. Sebenarnya change and loss. Oke. Perubahan Ya, harus besar. kedukaan meninggal Ya, gitu. Ya, Apapun. Ya, gitu. Jadi sebenarnya itu bahwa ketika lo kehilangan, lo hancur itu wajar. Karena kan kita di timur itu biasanya kan langsung ya udah sabar ikhlas, ini adalah takdir. Iya benar. Langsung gitu. Ya memang betul, tapi kan menuju ke situ kan jalannya jauh ya, gitu. Dan Nggak jalannya bisa langsung beda-beda. Dan ikhlas tuh nggak ambil gampang lagi. Iya, gitu. shortcut gitu maksudnya kan? Ya ikhlas gini, ada dua. Ikhlas tuh maksudnya ikhlas ya kalau misalnya udah dia kayak kakak lo tadi sorry gitu sakit dan segala macem. Ya memang udah meninggal ya lo tahu ikhlas
ya udahlah memang gue ikhlas. Tapi kan belum tentu ikhlas yang benar-benar itu kan ada dua hal ya. Iya. Gitu. Ikhlas tuh artinya tuh ada dua gitu. Jadi ikhlas yang ya dia memang udah sakit kasihan juga. Tapi kan di satu sisi gue tapi masih pengen dia ada. Itu kan belum ikhlas banget. Nah ada ada dua sisi nih itu. si ikhlas ini gitu. Nah menuju ikhlas yang nomor 2 itu tuh yang ribet. Karena sama sekali ikhlas ada yang pakai H, ada yang enggak kan. Iya benar. Ada pakai al. Iklan. Al ikhlas. Oke, para tamu, jadi kalau misalnya kalian yang sedang berduka, butuh rilis segala macam, bisa menghubungi teman-teman di grieftalk.id. Yes. Ada di Bawa sini. Yap. Karena jangan di timur. sini, kejauhan di sini. Di mana sih? Oh di sini. Ya. Di bawah dia juga ada nih. Nggak kelihatan. Iya. Oke, Nira, thank you. Terima kasih. thank you Ega, for sharing. Michael. Sama-sama, Ya. Nira makasih, Ega makasih. Makasih ya. Jangan Terima kasih, Om. bosan-bosan. Aduh, Om. gatel nih. Cik. Kesana om, sini nak. Om nak. Iya. Sukses buat grieftalk.id. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan para Ya. tamu menjadi lebih tambah insight-nya dan Ya. kalau merasa kedukaan langsung aja. Hubungin Yes. mereka. Untuk yang mau kehilangan, kecuali dompet, sepatu, ya itu jangan hubungin mereka. Itu ke polisi. Oke, sampai ketemu lagi di Pak Ada Tamu.